Kamu hidup di dunia yang aneh, bukan? Dunia di mana manusia bertepuk tangan atas kemajuan, sementara tanah yang diinjak diam-diam menjerit. Manusia bangga pada gedung yang makin tinggi, padahal akarnya justru mencabut akar-akar kehidupan lain. Ia memuja cahaya neon yang menyala di malam hari, tanpa sadar bahwa langit yang dulu penuh bintang pelan-pelan padam dari pandangan. Kamu pasti pernah dengar manusia menyebut dirinya makhluk paling cerdas. Tapi jarang ada yang bertanya, cerdas untuk apa? Untuk merancang teknologi yang membuatnya lupa menjadi manusia? Untuk memproduksi benda yang umur pakainya sebulan, namun umur sampahnya 1000 tahun? Untuk menggali bumi demi benda yang mungkin tidak ia butuhkan, seperti anak kecil yang merusak mainannya demi mencari mesin yang tak ada? Kamu dibesarkan dalam dunia yang memaksa kamu percaya bahwa semua yang baru adalah lebih baik, bahwa perkembangan adalah keniscayaan, bahwa perubahan yang cepat adalah tanda kecerdasan. Padahal tidak ada yang menanyakan, kemajuan menuju apa? Dan untuk siapa? Ketika manusia membuat mesin yang bisa bekerja 1000 kali lebih cepat, dia lupa bahwa jantungnya sendiri tidak ikut dipercepat. Ketika manusia menciptakan kota yang tak pernah tidur, dia lupa bahwa tubuhnya masih makhluk yang butuh tidur. Manusia mengejar kemajuan seperti orang berlari dalam mimpi, berpikir dia bergerak ke depan, padahal dia hanya mengayuh di tempat. Cobalah perhatikan. Sepanjang sejarah manusia, bumi selalu menjadi yang kalah. Setiap kali manusia menyebut inovasi, seringkali itu berarti bumi kehilangan sesuatu. Hutan ditebang, laut dijadikan tong sampah, udara diubah menjadi asap yang tak punya rasa bersalah. Semua dilakukan atas nama pertumbuhan. Pertumbuhan, katanya, adalah tanda peradaban. Tapi tak ada yang menceritakan bahwa pertumbuhan tak akan pernah berhenti meminta. Ia menuntut lebih banyak tanah, lebih banyak tenaga, lebih banyak sumber daya, lebih banyak waktu kamu, lebih banyak hidup kamu. Dan ketika bumi tak sanggup lagi memberi, manusia menyalahkan bumi. Katanya, bumi semakin sulit diprediksi. Padahal yang sulit diprediksi adalah kerakusan manusia itu sendiri. Manusia menciptakan teori-teori besar, membahas lingkungan dalam konferensi, berbicara panjang lebar tentang etika, moral, dan keberlanjutan. Tapi seringkali teori itu hanya menjadi hiasan untuk menutupi rasa bersalah kolektif. Sebab pada akhirnya, yang merusak bumi bukanlah kebodohan manusia, tapi akalnya yang tidak pernah mau berhenti. Ia ingin menguasai alam, padahal ia bagian dari alam. Ia ingin menaklukkan hukum fisika, padahal ia sendiri tunduk pada hukum itu. Ia ingin kebebasan absolut, padahal bumi bukan ruang tak terbatas. Manusia seperti anak kecil yang memegang pisau, cerdas, kreatif, penuh potensi, tapi juga berbahaya bila tak ada yang membimbing. Yang paling ironis adalah, kerusakan terbesar bukan hanya terjadi pada bumi, tetapi juga pada jiwa manusia itu sendiri. Makin maju teknologinya, makin rapuh mentalnya. Makin mudah hidupnya, makin sulit ia menemukan arti. Makin canggih alat komunikasinya, makin ia kesepian. Kamu hidup di era di mana manusia bisa mengirim pesan ke seluruh dunia dalam sepersekian detik, namun tak mampu bicara dari hati ke hati dengan orang yang duduk di sampingnya. Kamu hidup di zaman di mana manusia bisa menjelajah ruang angkasa, tapi tidak mampu menerangi ruang dalam dirinya sendiri. Dan pada akhirnya kamu bertanya, apakah ini kemajuan atau hanya transformasi bentuk dari kebingungan lama? Ini fakta yang jarang dibicarakan. Bumi tidak akan hancur. Bumi akan tetap ada. Yang terancam punah adalah manusia. Bumi sudah melewati 5 kepunahan massal, dan ia selalu pulih.
Yang tidak akan pulih adalah peradaban manusia yang percaya dirinya tak tergantikan. Kamu tahu apa yang paling menakutkan? Bukan ketika bumi panas, bukan ketika air naik, bukan ketika spesies lain mati. Yang paling menakutkan adalah ketika manusia berhenti merasa bersalah atas kerusakan yang ia buat. Ketika kehancuran menjadi normal, ketika polusi dianggap wajar, ketika alam dianggap musuh, ketika keberlanjutan dianggap biaya tambahan. Pada titik itu, kita bukan hanya kehilangan bumi, kita kehilangan kemanusiaan. Ada perbedaan besar antara cerdas dan bijaksana. Cerdas itu bagaimana kamu membuat sesuatu. Bijaksana adalah apakah kamu perlu membuatnya. Manusia hari ini terlalu sibuk menciptakan, sampai lupa menghitung dampaknya. Terlalu sibuk membangun, sampai lupa merawat. Terlalu sibuk menjadi yang paling unggul, sampai lupa bahwa unggul tanpa tanggung jawab hanya menghasilkan bencana. Kemajuan tanpa kebijaksanaan adalah perjalanan cepat menuju tepi jurang. Dan kita sudah terlalu dekat dengan tepi itu. Kamu hidup di momen paling penting dalam sejarah manusia. Generasimu memegang dua kemungkinan: menghancurkan dunia atau menyelamatkan sisa-sisa yang masih tersisa. Pilihan itu tidak ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kesadaran, oleh keberanian untuk melihat bahwa apa yang disebut kemajuan selama ini seringkali hanyalah kedok bagi kerakusan, keegoisan, dan ketakutan manusia akan ketidakpastian hidup. Kemajuan sejati bukan ketika kamu punya alat baru, tapi ketika kamu punya cara berpikir baru, dan perubahan itu dimulai dari kamu. Jika ingin maju, belajarlah diam sebentar. Ironis, bukan? Untuk maju, manusia perlu berhenti sejenak dari kebiasaan berlari tanpa arah, berhenti dari obsesi menambah, memiliki, memperluas, berhenti dari ilusi bahwa dunia ini tak punya batas. Lihat langit, lihat air, lihat tanah, lihat hutan, lihat dirimu sendiri. Tanyakan dengan jujur, apakah yang kamu sebut kemajuan benar-benar membawamu menjadi manusia yang lebih baik? Atau kamu hanya menjadi alat dari mesin yang semakin melahap bumi? Jika manusia mau berhenti sejenak, menata ulang tujuan, mengganti arah, baru disitulah kemajuan sejati mungkin dimulai. Kamu harus ingat, bumi bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa bumi. Namun manusia terus bertindak seolah-olah dialah pusat dari segalanya. Dan mungkin inilah akar semua masalah. Manusia lebih ingin berkuasa daripada bertahan hidup. Jika manusia tidak belajar melihat dirinya sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya, maka kemajuan hanya akan menjadi nama lain dari kehancuran. Dan pada akhirnya, bumi akan pulih. Tapi apakah manusia akan masih ada untuk menyaksikannya?